وسلم وزد وعلم وانعم وتفضل وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة وإلى حضرة النبي المصطفى والرسول المجتبى ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا في الدين، خصوصا مؤلف هذا الكتاب رياض البديع، نفعنا الله به وبعلومه في دارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bisanadina muttasili ila saykhina al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'bih wa bi'ulumihi fi daraini amin wa qala. Silakan. Qala syekhuna al-muallif wa yusannu ba'daha lil jama'ati ya khutbatani ka khutbatail jum'ati, disunnahkan sesudah melakukan sholat id yang berjamaah. Jadi sholat id boleh tidak berjamaah. Kita sendiri di rumah mau bikin sholat id, ya bikin aja sendiri. Ya, jangan pakai khutbah, dengerin siapa? Ya, sendiri. Tapi kalau berjamaah disunahkan pakai 2 khutbah. Jadi sholat id hukumnya sunnah muakkadah, boleh sendiri, boleh berjamaah. Kalau sendiri ya bikin aja seperti kita sholat sunnah. Usolli sunnata idul fitri raka'ataini qala Allahu akbar wala dolin kuliah. Habis kuliah ya rukuk, bangun lagi wala dolin kuliah, salam lah. Jadi takbirnya mau pakai boleh, mau pakai boleh. Ya, kalau sendiri yang jelas dia pakai khotib, dia pakai batain. Kemudian kalau takbirnya mau baca boleh, mau kagak boleh. Misalnya usolli sunnata idul fitri raka'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar, baca alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Berapa kali? 7. Tadi yang kedua 5. Habis baca itu Fatihah, kuliah, duduk, salam. Itu minimal kayak gitu. Kenapa? Mungkin di kampung kita nggak ada masjid, nggak ada musola. Kita kepengen sholat id, ajak tetangga sini, kan nggak ada yang sholat, ya bikin dulu. Atau hujan besar, mau ke masjid nggak bisa, bikin dulu. Di sini dibilang wa yusannu ba'da, disunahkan sesudah melakukan sholat id lil jamaati, bagi berjamaah. Jadi artinya ya
yang sholatnya banyak orang, tentunya di masjid. Kalau nggak masjid di musola, kalau nggak di musola di lapangan boleh. Disunahkan khutbatani, baca kedua khutbah. Jadi kalau orang tanya apa hukum khutbah ini, sunah. Kita baca rame-rame di masjid apa? Enggak pakai khutbah, jadi asal kita tahu hukumnya. Cuma jangan enggak udah enggak pakai khutbah aja dah. Emang apa? Boleh. Ya, emang boleh. Tapi bagusnya pakai. Cuma dia tidak wajib seperti sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu jangan pakai khutbah, dia agak sah. Ya? Kalau sholat Jumat khutbah itu wajib. Idul Fitri, Idul Adha, khutbah itu sunnah. Boleh baca, boleh kagak. Ya sama juga ruku, subhanallahil azimi, boleh baca, boleh kagak. Tapi kalau kagak baca mau ngapain? Iya, duduk aja. Ya, karena kita bisa baca, karena kita disunahkan, ya bagusnya baca. Nah begitulah hukumnya khutbah pada sholat Idul Fitri. Jadi di sini wa yusannu, disunahkan ba'daha, ya sesudah melakukan sholat Id, lil jamaati, bagi yang sholat berjamaah, khutbatani, melakukan dua khutbah. Bagaimana caranya? Ya ka khutbatail Jum'ati, sebagaimana dua khutbah Jumat. Dua khutbah Jumat kayak apa? Ada khutbah pertama, duduk, kemudian khutbah kedua. Lalu bedanya apa? Bedanya memang untuk khutbah Jumat ada rukun khutbah. Rukun khutbah itu 5. Duduk di antara dua khutbah itu juga rukun, tapi bukan rukun khutbah. Kenapa? Apa sih artinya khutbah? Khotbah yaktubu khutbatan, ngomong. Jadi yang 5 itu diomongin. Alhamdulillah, kan kedengeran. Rukun yang kedua, Allahumma sholli ala Muhammad, diomongin. Rukun yang ketiga, usikum wa nafsi bitaqwallah. Rukun yang keempat, ayat Al-Quran apa aja, wal asri. Yang kelima, Allah maghfir lil mu'minin, makanya disebut rukun khutbah. Duduk itu di antara dua khutbah, bukan rukun khutbah, rukun Jumat. Ya, rukun Jumat. Sebab apa? Enggak diomongin. Emang diapain? Dikerjain. Emang pas dia duduk, gue duduk nih. Enggak. Makanya disebut bukan rukun khutbah. Di semua kitab fikih mengatakan arkanul khutbati khamsatun, rukun khutbah 5. Itu kenapa? Bukan khutbah. Apa sih khutbah? Ya khutbah ya khutbatan, diomongin. Itu enggak diomongin, jadi rukun Jumat. Ya? Jadi termasuknya bukan rukun khutbah aja. Tapi kalau orang mau dikatakan rukun khutbah ada 6, ya boleh-boleh aja. Memang dia rukun, ya? Tetapi bukan rukun khutbah. Gitu. Ustadz itu yang si kanannya kemarin enggak lagi datang. Belum datang. Bentar lagi. Iya. Enggak. Yang kalau oh iya. Beliau enggak salah. Memang bukan rukun khutbah, tapi itu duduk di antara dua khutbah rukun. Emang apa? Artinya khutbah ngomong, gitu. Ngomong. Oh dia lagi berkhutbah tuh, dia ngomong. Tuh dia duduk, bukan khutbah. Khutbah ya Jumat seperti khutbah Jumat. Cuma bedanya di sini nggak disebut, ya. Bedanya disebut di berita besar, di masalah-masalah besar. Apa artinya?
khutbah Jumat ada rukunnya. Khutbah 2 Idul Fitri nggak ada rukunnya. Nggak ada rukunnya. Bahkan baca 1 khutbah aja boleh. Kalau Jumat nih, baca 1 aja yuk cepet-cepet, nggak boleh. Kalau Idul Fitri kagak baca khutbah boleh. Mau baca oga 2, 1 aja boleh. Mau baca dua-duanya, ya boleh semua. Boleh. Yang paling baik mana? Ya dibaca karena itu sunnah, kan dikerjain pahala. Nggak dikerjain nggak. Orang banyak kalau bikin khutbah Idul Fitri di lapangan sekali. Menjamaah kadang-kadang nih, waduh, bukan sekali. Orang-orang 2. Orang-orang dibilang, orang yang mau. Ke Joko dibilang, oh sekali. Kalau Jumat 2, benar. Kalau orang-orang kan yang mau bikin ya bikin. Lalu kalau ditanya hukum, jangan pun khutbahnya, sholatnya aja sunnah. Sholatnya, wah ini Idul Fitri, enggak gue gaib, nggak punya baju, enggak sholat id, dosa enggak? Iya kagak. Nah kagak sholat aja boleh, apalagi kagak khutbah. Pokoknya kalau yang sunnah muakkadah nggak ada yang diwajib-wajibkan seperti ini. Tapi kita mesti tertib, mesti rapi. Bagaimana supaya rapi? Ikutin cara Jumat. Di mana-mana khutbah, ya biasa. Alhamdulillah Idul Fitri pada. Terus apa? As-sholatu ya nggak apa-apa. Itu bagus, lebih bagus. Sebabnya apa? Karena yang sunnah-sunnah di bawah. Tapi jangan kita beranggapan bahwa Idul Fitri, Idul Adha wajib pakai 2 khutbah. Kalau ada bikin di musola, sini bikin Idul Fitri. Ayo khutbah Jumat, nggak ada yang bisa khutbah, nggak ada yang bisa. Udah jangan bikin dah. Enggak apa. Tandanya tuh geblek semua. Iya, biasanya geblek semua. Iya. Bukan berarti ditanya, Yono nggak bikin khutbah? Kagak. Bagus, udah bagus nggak bikin sampai cepet. Ya geblekan lagi. Iya, jadi kita pakai. Iya. Jadi ini yang saya bilang, kita pelajari tapi untuk menambah ilmu dan menambah wawasan, bukan untuk diamalkan. Oh kita udah ngaji, kita dapat khutbah itu, udah pokoknya jangan pakai khutbah. Iya. Apa-apa, ya kagak apa-apa. Cuma ngapa? Tuh belajar geblek namanya. Udah bener tadinya gara-gara ngaji, kagak. Padahal kita bilang itu hukumnya, ya. Jangan ya lalu kita kerjain. Kan banyak pekerjaannya gitu. Sama dia hukum potong tangan orang mencuri. Ya. Ada orang yang kita potong, ya dihukum kita. Karena hukumnya begitu, tapi yang motong bukan kita. Gitu. Cuman tahu, kita belajar, tapi jangan diamalkan. Kita belajar Nabi istrinya berapa? 9. Oh kita 9 lagi. Kalau perlu kita 20. Jangan. Bukan begitu. Yang penting arti ilmu dan praktek berbeda. Berbeda. Ilmu kita begini kita pelajari, prakteknya begitu. Jadi orang yang wawasannya luas bisa memahami, jangan baru dia ngikutin setiap Idul Fitri ada khutbahnya, lalu ada orang bikin kagak ada khutbahnya, udah kagak sah. Sebab sama saya ada orang ngobrol, kita saya sholatnya di situ, imamnya sana, khotibnya. Masa dia alhamdulillah sekali gitu. Memang apa? Kagak sah. Saya bilang, pinteran lu gua. Kagak sah, dari mana dalilnya kagak sah? Alhamdulillah itu sekali wajibnya. Kali 2 kali sunnahnya, enggak sunnah juga. Mubah aja. Mau baca sekali, mau 2 kali, mau 3 kali boleh. Alhamdulillah. 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 Ntar khotib berhenti, makmum terusin. Alhamdulillah.
Iya. Ya, iya, yang wajib itu sekali. Jadi baca alhamdulillah wajib. Bagi rukun. Enggak baca, enggak sah. Ya. Ada juga yang bilang orang hampir baca innal hamdalillah kagak sah dari mana? Tetap sah. Kebanyakan memang orang alhamdulillah. Tapi ada yang baca innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Biasa alhamdulillah innal hamdalillah kan sama artinya. Jadi boleh nanti alhamdulillah. Nah begitu. Jadi kalau kita udah banyak ngaji, kita tahu ilmu, kita banyak wawasan, kita nggak banyak nyalain orang dah. Gitu. Orang kan ilmunya dikitnya. Orang salah semua. Ini salah, itu salah. Padahal dia belum tahu banyak. Ya, belum tahu banyak. Ada yang bilang, oh sembahyang terakhir kalau gue 20 tambah 23. Ada yang sembahyang 8 tambah 3 11. Kagak sah. Kagak sah dari mana? Sah. Ya sebagai baru tahu yang 23 aja. Ada yang 8 dan 11. Menurut mereka itu lebih akurat dibanding yang 20. Menurut mereka. Alasannya apa? Kalau yang 11 Nabi ngerjain 11. Kalau yang 20 Nabi nggak pernah ngerjain seumur umur, nggak pernah ngerjain 20. 8 sama 3 11. Lalu kita ikut siapa? Ikut sahabat. Siapa? Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab ngerjain 20 tarawih. Bahkan ada yang ngerjain 36 tarawih. Kebanyakan lagi. Nah, jadi mereka nyalain kita. Ya bukan nyalain sih, artinya bagi orang yang paham sih membenarkan, yang kagak ngerti. Nabi 11 20 sahabat. Nabi sama sahabat mana lebih mulia sih? Kan mulia Nabi. Kenapa sahabat diikutin? Kata mereka. Emang menurut Nabi kayaknya bener juga ya. Tetapi ngikut sahabat yang perintah Nabi. Kata Nabi, ashabi kan nujum. Ihtadaitum. Para sahabatmu bagaikan bintang. Kalau kamu ikuti kalian, kamu dapat petunjuk. Jadi itulah kita ikut sahabat atas petunjuk Nabi. Ya. Kan kalau 8 sama 20 mana banyak kan? 20, Bapak dikasih duit 8.000 sama 20.000 mana mau? 20.000. Pahala begitu juga. Ya. Hah? Ya iya 20 sama 8 ente. Makanya itulah hal-hal yang kalau kita jangan ngerti agar mulut kita jangan terlalu kecil. Nyalain orang itu maksudnya ngaji. Kita mau megang Al-Quran pakai wudhu. Orang sebelah kita ngapain pakai wudhu? Nggak usah. Kan artinya bagi yang wawasannya sempit, waduh dia tuh kafir, kali itu kafir. Ini karena ilmunya cuman begitu bagaimana? Megang Quran pakai wudhu. Dalilnya apa? Dia gak tahu. Pokoknya gue diajarin megang Quran pakai wudhu. Begitu. Ngotot dah nggak mau. Padahal kan dua-duanya sama. Yang nyuruh kita pakai wudhu para ulama yang ilmunya banyak. Yang nyuruh kita kagak pakai wudhu ulama juga. Kan sama. Lalu apa sih sesama ulama berbeda? Berbeda pemahaman. Jadi pemahaman yang berbeda. Ayatnya satu. Mana ayatnya? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh megang Al-Quran kecuali orang yang suci. Ulama yang satu berpendapat
Yang pertama yang diperselisihkan Al-Qur'annya. Kalau yang mengatakan megang Al-Qur'an pakai wudu, Al-Qur'an yang kita punya. Kita ini kotor, karena najis, Al-Quran suci. Maka apabila kita memegang, kita wudu dulu. Benar. Tuh yang satu berpendapat Al-Qurannya bukan Al-Quran ini yang Allah bilang la yamassu ilal mutahharun, Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz. Bukan Quran ini, bukan. Ilal mutahharun, tiada yang memegang kecuali orang-orang suci. Yang dimaksud malaikat yang megang, bukan kita. Tuh kan berbeda. Jadi intinya kita mau ke Tanah Abang, ada yang jalan ada yang jalan sini, akhirnya nyampe ke Tanah Abang. Bener. Tujuan kita mau beli kopi di Tanah Abang. Yang satu lewat Selipi itu. Mau lewat mana sih, yang penting kopinya yang di Tanah Abang kebeli. Gitu kan. Itu iya kalau kita luas wawasan kayak gitu. Daripada nyalain orang aja ya. Iya, tujuan utamanya tetap melaksanakan perintah Al-Quran, perintah Allah, cuma interpretasi yang berbeda gitu. Yaudah sampai situ aja. Ini kalau saya ajan terlalu jauh nanti ya orang bisa dikata-katain lu jangan, nggak boleh punya ilmu nyalain orang, sebab ilmu itu luas. Jangan baru segitu udah ngaku pinter. Iya, Pak Ul jadi Pak Ul. Jadi apa? Disunahkan sesudah sholat id berjamaah mengucapkan atau membacakan melaksanakan khutbahnya seperti khutbah Jumat. Ini kalau yang pengertian sempit, khutbah Jumat mana bukunya? Karena disuruh samain khutbah Jumat. Ya kagak lah. Sama khutbahnya itu. Adapun materinya mah beda-beda. Dia khutbah nerangin tentang khamar, dia khutbah nerangin tentang sholat. Ya nggak apa-apa, namanya khutbah juga. Jangan mentang-mentang dibilang khutbahnya seperti khutbah Jumat. Cari aja mana buku khutbah Jumat, supaya jangan salah. Bukan ke situ maksudnya. Pembacanya baca khutbah, modelnya kayak model, materinya mah beda-beda. Lakinnahu yukabbiru fi awalil ula tis'at takbirat. Akan tetapi dia membaca takbir pada awal. Jadi awal apa artinya? Khutbah yang pertama. Tis'at takbirat, 9 kali takbir mutawaliyat, berturut-turut. Misalnya kita jadi khotib ya. Kalau sholat, orang yang sholat kan tasbih subhanallah. Kalau yang khutbahnya takbir ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru 6. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 9. Baru terusin Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu takbirnya namanya. Terus baru hamdalah dah. Alhamdulillah, alhamdulillahi. Khutbah ini Syawal. Ja'ala Syawwala 'idan lil muslimin. Terus udah rapi khutbahnya ya sesuai. Kalau mau ikuti rukun Jumat baru materi khutbah. Saudara-saudara sekalian, hari ini Idul Fitri, kita boleh makan pagi sesudah 3 bulan, sesudah 30 hari. 30 hari kita kagak boleh makan pagi, mulai sekarang boleh. Makanya dinamain Idul Fitri, kembali sarapan pagi. Iya. Itu namanya materinya. Udah rapi. Nah sekarang ibadallah, innallah ya. Boleh. Kalau udah rapi, ayo kurang rame-rame sarapan. Wassalam. Jadi.
Enggak ada yang susah. Ya cuma karena kita kagak ngerti. Perasaan dia kayak khutbah Jumat takut salah. Suruh khutbah enggak. Enggak dong kagak bisa. Apaan kagak bisa? Enggak ada salahnya orang khutbah Idul Fitri ada salahnya. Enggak ada rukun. Ya. Jamaah mau dengerin boleh mau kagak boleh. Kan gampang sebetulnya. Cuman karena kita kagak ngerti, kadang-kadang ada yang ngumumin. Dibacain tuh hadis. Siapa-siapa yang khotib lagi berbicara dia ngomong sia-sia sholatnya, ya kagak. Itu untuk Jumat. Jadi saya ulangi, lakinnahu akan tetapi khotib yukabiru membaca takbir fi awalil ula pada khutbah yang pertama. 9 takbirat, 9 kali takbir. Mutawaliyat, artinya mutawaliyat apa? Berturut-turut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu berturut-turut. Jangan Allahu Akbar, duduk dulu, ngerokok dulu. Allahu Akbar, ya kagak sah. Untuk khotib ya pada khutbah pertama diawali dengan 9 kali takbir berturut-turut. Mana takbir? Allahu Akbar. Ya. Kemudian sampai walillahil hamd takbir juga tuh. Ya takbir namanya. Emang kalau kita baca takbir malam Idul Fitri atau Idul Adha, Allahu Akbar doang kan kagak. Allahu Akbar, la ilaha illallah, terus apa lillahil hamd, Allahu Akbar. Apalagi terusnya yang kayak takbir. Ya, iya. Itu semua namanya takbir. Lillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun kalian musyrikun karir munafiqun la ilaha illallah wahdah sadaqa wahdah nasara abdah wa adza jundah wa hadamal adaba wahdah la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Itu takbir. Bukan takbir Allahu Akbar doang. Ya iya. Allahu Akbar juga namanya takbir. Cuma enggak lengkap, yang lengkapnya sampai walillahil hamd. Gitu. Jadi kita disuruh membaca takbir 9 kali pada khutbah pertama. Yang 9 Allahu Akbarnya. Iya Allahu Akbar yang 9. Yang terusannya kagak sekali aja. Gitu. Kemudian wa fi awwalisaniyah sab'an. Ya. Ya. Dan pada khutbah yang kedua membaca takbir 7. Ya, kalau udah duduk nih, bangun sebelum alhamdulillah takbir dulu 7. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 6. Allahu Akbar kabira. Tuh, jadi takbirnya 7. Ini kalau udah paham nih, besok semua pada bisa jadi khotib dah. Nah udah diajarin apa susahnya? Ya, biasanya kalau kagak terlatih, emang baru diri aja udah gemeter orang pegangin mau rubuh. Iya, karena belum biasa. Udah biasa emang enggak kan? Ya, mutawfi awalisannya sab'an. Kadzalika wa ayyukabbirun nasu fi Idul Fitri, dan membaca takbir orang-orang pada Idul Fitri. Idul Fitri apa? Malam takbiran. Idul Fitri ini untuk orang pas maghrib kita takbir itu sampai pagi. Ya, kalau di masjid saya di belakang rumah saya sampai pagi. Anak-anak dah tuh, ya takbirnya apa? Itu dan yang biasa baca. Ya. Min guru bisamsi fi Idul Fitri min guru bisamsi akhir yaumin min Ramadan ila dukhul imam fi sholatil id. Nah, ini banyak orang yang kagak paham. Malah banyak yang ribut. Tuh. Menurut kitab ini, takbir Idul Fitri dimulai dari terbenam matahari akhir Ramadan. Kan Idul Fitri kan akhir Ramadan
mau masuk malam takbiran. Takbir itu sampai pagi. Paginya mau Idul Adha. Ya Idul Fitri. Ya Idul Fitri betul. Idul Adha lain lagi. Paginya mau Idul Fitri. Kalau khotib udah naik mimbar nggak habis takbir. Tuh. Ya udah. Kagak takbir lagi. Tapi ada lagi ulama mengatakan habis itu takbir sampai entar sore terbenam matahari. Cuma 1 hari. Kalau Idul Adha kan 4 hari. Idul Fitri cuma 1 hari. Tetapi yang muktamad apa tuh? Yang lebih diakui oleh mayoritas ulama, lama takbir dari maghrib takbir sampai malam, pagi-paginya mau sholat Idul Fitri, pas khotib naik mimbar habis, nggak ada lagi udah. Namun itu khilaf. Ada sebagian ulama mengatakan bukan di situ, nanti sampai 1 hari suntuk. Jadi malam 1 hari, siang lagi 1 hari. Sampai kapan? Maghrib udah habis. Jadi makanya kita ada orang yang habis Idul Fitri nggak takbir lagi, udah sepi aja udah. Ada yang masih takbir sampai maghrib. Itu khilaf. Di masjid saya dulu ada, ya saya sih nggak lagi di situ kan, saya khotib di tempat lain. Kadang-kadang ada yang bilang udah jangan takbir lagi, udah ada khotib. Oh takbir dong, sampai ntar sore. Udah ribut seteru dia. Iya, ya. Jadi yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Yang benernya kagak ngaji. Yang ngaji kan. Kalau di sini dikira coba nih baca. Kalau makanya orang bilang, takbirnya habis khotib naik mimbar. Dari mana? Nah ini baca nih. Nah, banyak yang seperti ini, kayak kan buku. Wa ayyukabiro nasu, bertakbir orang-orang siapa aja. Fi Idul Fitri, pada Idul Fitri, min ghurubis syamsi akhir yaumin min Ramadan. Dari terbenam matahari akhir Ramadan. Takbir itu. Ila sampai kapan? Dukhulil imam fi sholatil id. Imam masuk melakukan sholat id, Idul Fitri. Di sini dibilang imam masuk. Imam masuk aja ke masjid takbir rapi. Tapi sebetulnya bukan imam masuk. Kalau imam udah mulai baca khutbah, nggak ada takbir lagi. Adanya kapan lagi? Tahun depan. Iya, Idul Fitri tahun depan. Begitu aturan Idul Fitri. Makanya orang di kampung masih banyak yang ribut soal takbir. Ini takbirnya sampai kapan sih? Loh, ada yang bilang, yang bilang begini. Ya kok Idul Fitri selesai, mulai habis takbir. Nah ini ini dalilnya. Di kitab-kitab gede mengatakan ada ulama sampai terbenam matahari Idul Fitri. Malam takbiran, siangnya kan hari raya ada tuh. Terus sampai terbenam, udah terbenam, nggak ada lagi. Nggak ada takbir lagi. Malah anak-anak yang kagak ngerti masih takbir aja. Ya? Dulu tapi bukannya di Kemanggisan, di Haji Basor tuh yang anak-anak pada takbir, ada ustazah lu-lu-nya dioyok-oyok tuh orangnya. Iya, emang apa bisa boleh takbir? Bodoh lu, belajar di mana kata ustazah. Ya, orang pada lah, emang kagak boleh kan lebaran. Ya kagak boleh udah. Idul Fitri 1 hari disebut hari apa? Hari raya kan? Besoknya masih lebaran kagak? Ya masih. Ya. Orang 30 hari lebarannya. Tapi takbirnya 1 hari. Dia bilang, puasanya 3 hari, 30. Takbirnya 1 hari. Idul Adha puasanya 2 hari. Takbirnya 4 hari. Ya kata dia, kata kita bukan begitu, kata kitab. Tuh, makanya dengerin kata orang apa kata kitab? Ya kata kitab. Begitu.
Ya memang pelajaran kita pendek tetapi luas. Karena apa? Saya perdalam. Kalau ambil cuma di sini doang, ya udah, ntaran juga rapi. Tapi saya tambahkan wawasan hukum supaya kita lebih menguasai, walaupun kitabnya pendek, tapi saya ambil dari kitab-kitab yang sudah saya baca. Ya. Nah, jadi pengetahuan kita bahwa tentang khutbah Idul Fitri, Idul Adha, apakah sama dengan Jumat? Sama, contohnya rukunnya beda. Kan jadi paham sekarang. Dengerin khutbah Jumat wajib, dengerin khutbah Idul Fitri mau dengerin boleh kagak boleh. Jangan disampaikan sama orang. Disampaikan dibubar. Tapi hukumnya begitu. Saya memberitahu tentang hukum. Ya, tapi kan saya bilang jangan diamalin. Kalau diamalin, oh saya udah ngaji. Emang apa? Idul Fitri nggak pakai khutbah boleh. Ya, besok kita jangan pakai dah. Ya, itu namanya bikin kacau masyarakat. Ini namanya pengetahuan hukum. Kalau berdebat, Bapak yang menang. Ya, bahwa memang begitu. Cuma ini sebatas pengetahuan dan wawasan orang yang punya ilmu. Gitu. Ini yang mahal. Kalau sekedar baca begini aja sih saya artiin. Tapi pengertiannya sempit. Ya begitu-begitu juga besok. Ya. Kalau ini bisa berubah. Oh gitu ya. Boleh kalau kagak pakai dua khutbah atau khutbahnya nggak pakai alhamdulillah boleh ya. Oh khutbahnya satu doang boleh ya. Tapi coba tanya di luar orang yang kagak ngaji. Besok tanya, khutbah sholat Idul Fitri kalau kagak pakai khutbah boleh kagak boleh? Oh kagak boleh. Pasti dibilang begitu. Pasti dibilang, Bapak jangan, kagak boleh. Jangan ribut, diam aja. Yang penting Bapak ada punya ilmu. Gitu. Ya, makanya itulah. Kadang-kadang juga ustadz-ustadz yang baru juga belum banyak tahu, kayak gitu juga. Ya, kayak gitu juga. Makanya seperti saya katakan waktu di Tanjung Duren sendiri, ini khotibnya ngumumin, bapak-bapak antar sholat jangan lupa takbirnya 9 kali, yang kedua 7. Saya bilang salah, kalau sholat mah 7, yang sama 5, khutbah baru 9. Oh enggak, ya udah terserah. Daripada ribut, orang udah rapi, oh iya Ustadz bener, Ustadz bener. Iya bener lah. Jangan sampai kayak gitu. Udah sampai sini aja. Kalau saya terusin lagi sampai Idul Adha nanti Idul Adha. Takbirnya beda. Oh panjang masih. Kalau yang mau tanya sekitar ini boleh. Yang kurang paham, yang udah paham jangan nanya ngapain. Tentang sholat Id, silakan. Tanya yang Jumatnya tadi. Ya. Rukun Jumat, rukun khutbah kan 5. Itu di khutbah pertama apa di khutbah kedua? Apa di dua-duanya? Di dua-duanya. Misalnya rukun khutbah 5. 1 hamdalah. Hamdalah di dua-dua khutbah. Khutbah pertama pakai hamdalah, khutbah kedua pakai hamdalah. Selawat boleh 1, boleh 2. Umumnya kalau hamdalah mesti 2. Kalau selawat ada yang baca 2, ada yang baca 1, ya, bukan 2. Ada yang baca khutbah 1 kedua dan 1 aja. Yang umumnya kedua-duanya. Jadi hamdalah, anggaplah hamdalah dua-duanya, selawat dua-duanya. Kemudian usikum takwa dua-duanya. Kemudian Al-Quran salah satunya. Tapi orang baca dua-duanya juga, padahal salah satu. Orang kebanyakan yang khutbah kedua yang biasa selalu dibaca apa tuh? Usikum ibadallah wa nafsukum. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ayat Al-Qur'an yang biasa orang baca khutbah pertama. Khutbah kedua ayat Al-Qur'an yang biasa orang baca, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Ayat Al-Qur'an juga. Jadi hamdalah khutbah pertama kedua ada, selawat pertama kedua ada,
Al-Quran pertama, kedua ada. Kalau doa Rabbifir Allah maghfir hanya pada khutbah terakhir saja, ya. Sekarang dia mau baca dua-duanya, ya kalau bisa baca aja, cuma rukunnya cuma khutbah pertama, gitu. Ayat Al-Quran khutbah salah satu dari dua khutbah, tapi baca dua-duanya tidak salah. Yang pasti usiat dua, hamdalah dua, selawat dua, gitu. Nah, Al-Quran, ya orang banyak baca dua, yang satu apa? Doa. Jadi 5 rukun itu untuk 2 khutbah. Khutbah pertama, khutbah kedua, rukunnya 5 gitu. Baik. Ada lagi yang mau tanya? Kalau udah paham, pokoknya besok sholat Id asal bisa udah ada masjid khotib ya. Udah ada yang ngerti. Di sini kan selalu bikin nggak kalau Idul Fitri, Idul Adha bikin nggak di sini? Musola. Pernah. Oh pernah, oh berarti kalau pernah jarang ya. Padahal bikin aja, kenapa? Jumat besok kalau mau bikin, ya. Khotibnya udah Ustadz Haji Jamhuri khotib. Bilalnya ini Haji Bilal. Apa? Sebelumnya saya ajarin, salah nggak ada salahnya. Kok Jumat saya larang buat keras. Ini kan hitung-hitung belajar nanti. Oh ini yang jadi khotib, yang jadi biar jamaah kita pengajian, baru namanya berhasil ngaji, ya. Tapi kalau kagak pada sholat di mana biasanya? Di masjid jauh. At-Taqwa, iya nggak apa-apa. Kalau takwa jauh-jauh bener, padahal ada musola bikin aja. Atau di ini Ustaz Sadiri itu apa ini apa asam. Asem. Oh iya. Haji Ening, Haji Umarwan itu. Idul Fitri kan jumlahnya nggak harus Jumat. Jumat berdiri berapa? 40. Ini adanya 4 orang jadi. 2 orang jadi. Ya tapi nggak mungkin lah. Kalau ini dibikin, dibiasain. Banyak sih jamannya. Kagak muat dah pasti. Ya, musalah seumprit ya. Ya pokoknya keluar. Besok bikin besok. Besok ini Idul apa nih? Besok duluan Idul Fitri ya. Oh iya tergantung. Kalau mau bikin ya saya siap membina, bukan saya siap jadi khotib di sini. Ya, saya siap membina gitu. Oh Sano, kamu begini, kamu begitu. Pernah kan dulu ada minta Ustaz jadi khotib di sini kan? Enggak, pernah minta Ustaz jadi khotib di apa Idul Adha kalau nggak salah. Oh dulu pernah ya. Tapi kan enggak, akhirnya kan Ustaz saya orang minta khotib dari jauh, bukan dari orang jauh, dari masih lama Idul Fitri minta, tapi ya. Tapi tanyain dulu. Yang penting tanyain pengurus. Yang keduanya ya khotibnya kita cari dulu ya. Bukan kalau saya biasanya di masjid gitu. Ya. Ini sedikit orangnya, kurang bermanfaat jadinya khutbah saya. Ini kalau Haji Jamhuri di sini udah cocok. Kan ada kelas-kelasnya mesti. Iya. Iya. Ya enggak gitu sih sebenarnya. Cuma kayaknya kurang ya, dosen suruh ngajarin anak SD. Jadi dosennya sendiri jadi bingung. Lah ini anak gua ajarin kayak apa? Muridnya juga bingung juga. Di dosen ilmunya ketinggian, gue ngerti apa? Emang kudenya ya makom ya, ya sesuai. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa fahman zakiyah wa qalban khashi'an wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan katsiran halan thayyiban mubaraka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah.